Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, jadi kita bahas lagi pengiriman jet tempur T-50I yang kini sudah sampai ke Indonesia, bos. Dan mau dirakit ulang nih. Nah loh, kok dirakit ulang ya kan? Jadi kadang yang bikin ribet itu bukan mesinnya, bos. Bukan juga pilotnya, bukan juga duitnya, tapi politiknya. Dan inilah yang terjadi pada dua unit pertama T-50I Golden Eagle pesanan Indonesia dari Korea Aerospace Industries. Nah, jadi biar nyambung, admin ceritakan ulang dikit ya. Kenapa kok T-50I baru Indonesia ini malah dirakit ulang? Nah, jadi dari 6 unit yang dipesan, 2 unit pertama awalnya dijadwalkan mendarat November 2025 di Indonesia, bos. Jadi produksinya udah beres, inspeksinya oke, bahkan Wakasau waktu itu terbang langsung ke Sacheon untuk memastikan semuanya ready, bos. Secara teknis ya aman, tapi begitu masuk ke fase pengiriman, nah ceritanya berubah pula, bos. Normalnya jet tempur seperti T-50I ini akan melakukan ferry flight. Jadi terbang langsung, transit ke beberapa negara, isi bahan bakar dan lanjut lagi. Kelihatannya simple, tapi ternyata tidak sesederhana itu, bos. Karena jalur terbangnya menyentuh wilayah yang sensitif secara geopolitik di kawasan, yaitu China dan Taiwan yang kini memang lagi hot-hotnya, bos. Alias panas-panasnya. Indonesia konsisten dengan One China Policy. Pesawat harus transit lewat Tiongkok, sementara Korea tak mau lewat Tiongkok, maunya lewat Taiwan. Alhasil rencana pengiriman pun amsyong, gagal, dan akhirnya ditunda pula. Lalu muncullah solusi yang jujur saja agak unik, bos. Admin lihat, jet tempur yang sudah oke ini, yang sudah jadi ini, tidak diterbangkan langsung, tidak juga dikirim lewat kapal, tapi malah dinaikkan ke pesawat. Jadi jet tempur naik pesawat, bos. Yaitu pakai pesawat kargo udara Amerika. Dan jelas secara ukuran kalau masuk langsung ke kargo, badannya pun nggak cukup ya kan? Alhasil 2 unit T-50 ini pun dibongkar sebagian, kemudian baru dimasukkan ke pesawat kargo dan diterbangkan langsung dari Korea Selatan ke Indonesia sebagai kargo non-operasional. Nah, secara hukum dan diplomatik ya ini lebih simpel, tapi secara biaya jelas lebih mahal. Tapi ini solusi yang paling aman pula. Dan disinilah babak berikutnya dimulai, bos. Admin kutip dari beberapa sumber berita berikut. Dari Juanda, badan pesawat pun diangkut menggunakan trailer besar lewat jalur darat menuju Lanut Iswayu di Madiun. Video iring-iringan truk dengan badan pesawat tertutup kain hitam yang viral itu pun tersebar. Dan itu memang bagian dari proses resmi, bos. Dikawal polisi militer dan secara prosedural aman. Kementerian Pertahanan kita pun menegaskan bahwa seluruh proses logistik dilakukan sesuai mekanisme resmi dan ketentuan yang berlaku. Dan setibanya di Iswayudi, kedua Golden Eagle ini pun akan menjalani yang namanya reassembly. Jadi dirakit ulang, bos. Jadi gara-gara drama tadi kita harus ngerakit ulang pesawat ini nih. Alhasil ya kita harus ngecek lagi sistemnya, diuji lagi avioniknya, diperiksa lagi struktur dan integrasinya. Kalau semuanya oke, barulah siap dipakai operasional. Tapi kalau semuanya nggak oke, wah pusing lagi nih. Jadi cukup panjang ceritanya dengan Korea Selatan ini, bos. Dimana kalau kita tarik garis besar ceritanya, jadi pertama tadi pesawat selesai dibangun. Kemudian jadwal pengiriman tertunda karena jalur geopolitik dan prinsip One China Policy. Solusi ditemukan lewat kargo udara, pesawat dibongkar lagi sebagian. Tiba di Juanda, dikirim ke Iswayudi dan kini mau dirakit ulang lagi. Jadi kayak main Lego aja ya kan? Dan jelas drama Korea Indonesia ini jadi pelajaran bahwa di dunia pertahanan itu satu pengiriman bisa bersinggungan dengan peta politik global, bos. Peta politik dunia. Dan karena bersinggungan dengan geopolitik global ini, Indonesia dan Korea akhirnya memilih langkah yang mungkin ya tidak paling tepat, tapi paling aman dan strategis. Meskipun biayanya mahal dan ribet banget. Jadi sekarang kita tinggal nunggu nih 4 unit berikutnya apakah akan datang dengan cara yang sama, dibongkar dan dirakit ulang, atau justru ada cara baru yang lebih gacor lagi. Pantau terus sampai moncer, bos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Tim Indonesia tangguh. Salam Indomax Indo Magazines.